Wah, enak banget. Kakak, hebat nggak sih aku? Mantap, mantap banget. Lanjut, jangan berhenti. Kakak, keterampilanku juga oke kan? Kamu mah biasa aja. Kakak, maksud kakak, aku kalah sama adik junior. Kalau gitu, aku tambah tenaganya ya. Adik kelima, kamu juga hebat. Jangan gerak-gerak dong, nanti aku bingung cari titiknya. Aku mau ganti posisi aja kok. Ini baru pertama kali kamu loh. Lagian kita lagi bertiga, ganti posisi sembarangan nanti sakit. Baiklah, aku nurut kakak. Kakak, nah sekarang posisinya udah pas kan? Tangan kamu lumayan juga. Wajahmu juga ganteng. Sayangnya, kamu cuma manusia biasa. Nggak punya kekuatan sama sekali. Hidupnya cuma 100 tahun doang. Kakak, nanti kakak lindungi aku ya. Nanti aku mijitin kakak tiap hari deh. Dasar pekundang tanpa kekuatan. Cuma jago cari muka doang. Kalau gitu, nanti kamu harus sering-sering kesini ya. Memijat Tata Senior. Kakak senior butuh sesuatu, aku siap sedia kapanpun. Penjilat. Ada apa ini? Aura Mozu yang kuat sekali. Mozu, segelnya jebol. Ini Mozu. Ini memang Mozu. Cepat. Cepat pergi. Ikut aku panggil guru keluar dari pengasingan. Aduh, kalian duluan saja, aku mau lihat-lihat dulu. Jangan main-main, ini berbahaya. Aduh, pergi. Astaga. Hei, tidak punya kultivasi, masih berani melihat Mozu. Benar-benar tidak tahu diri. Mengganggu kesenanganku. Cari masalah. Kura-kura kecil. Kalau kau menang malam ini, aku akan memberimu kura-kura betina. 1, 2, 3, serang. Kau juga ikut bantu. Tidak bisa menang. Malam ini aku akan memanggangmu. Satu serangan mengusir Mozu. Mungkinkah? Dizun telah muncul. Murid-murid sekte, segera datang ke Qinyue Hall. Sambut permaisuri. Mozu akan menerobos segel. Para murid harus berlatih keras melindungi sekte. Wanita ini lumayan cantik juga ya. Baju longgar begitu, tetap tidak bisa menyembunyikan tubuhnya yang menawan. Siapa yang bicara? Angin ini lumayan sejuk. Pemimpin sekte, mengapa marah? Guru, tidak ada yang bicara. Aku jelas mendengar seseorang bicara. Sudahlah, mari bicara tentang Mozu dulu. Mozu menerobos segel, aku keluar lebih awal. Tentu saja aku akan memimpin kalian melawan Mozu, melindungi dunia. Apa yang dipikirkan nenek tua ini? Dengan kemampuan sekecil ini ingin melawan Mozu, Mozun keluar. Satu tamparan bisa membunuhmu. Asal jangan ganggu aku. Hidup yang santai. Sepertinya ini adalah pemikiran seseorang. Mungkinkah itu suara hati salah satu murid di sini? Dizun ini memutuskan untuk merekrut satu orang murid tertutup. Mengajarkan jalan agung padanya melawan Mozu. Dibimbing langsung oleh guru besar, pasti akan menjadi ahli top di masa depan. Kesempatan besar. Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Siapa di belakangmu? Itu murid junior Jang Fong. Aduh, nenek sihir tua ini. Jangan-jangan dia naksir aku. Si Imut, ternyata kamu. Guru besar, murid junior Jang Fong. Baru 3 tahun di Suanjian Sek. Tidak tahu sopan santun. Mohon guru besar memaafkan. Wajahnya tampan? Sayang sekali, tubuh fana ini tanpa kultivasi sama sekali. Wajahku yang tampan. Apa perlu kamu yang bilang?
Kamu sudah berkultivasi bertahun-tahun di Suan Jiansek. Kenapa dia masih berwujud manusia biasa? Guru Agung, adik seperguruan Zhang Feng. Dia rajin belajar. Sayangnya, dia tidak pernah bisa memulai kultivasi. Sekarang dia hanya murid pelayan di gunung belakang. Oh, jadi bakatnya memang lemah. Bahkan untuk memulai kultivasi saja tidak bisa. Dia orang baik, adik seperguruan yang malang. Kakak seperguruan pasti akan menemukan cara membantumu memulai. Dia bilang aku orang baik. Angin sekecil ini saja tidak bisa dia tahan. Tekanan dari Dizun ini ternyata tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia benar-benar punya sesuatu yang istimewa. Dizun ini memutuskan Zhang Feng akan menjadi murid langsungku. Aku akan mewariskan jalan agung padanya untuk melawan Mozu. Pemimpin sekte, dia hanya manusia biasa. Sama sekali tidak pantas. Itu hanya membuang-buang sumber daya sekte. Pemimpin sekte, bakatku luar biasa. Aku jauh lebih kuat. Daripada tubuh fana yang lemah itu, ribuan kali lipat. Bimbinglah aku. Aku pasti tidak akan mengecewakan pemimpin sekte. Guru Agung, adik seperguruan Zhang Feng. Dia rajin belajar. Dia pasti bisa. Gawat, gawat. Wanita ini mau menahanku di sisinya. Kehormatanku terancam. Salam, Shizun. Lihat saja dia, seperti serigala kelaparan. Malam ini aku bisa diperas habis-habisan. Ayo, bawa aku ke kamarmu. Pemimpin sekte, Anda mau membawanya ke kamar? Pondok jerami ini meski sederhana, aura spiritualnya luar biasa melimpah. Dizun ini memutuskan mulai sekarang akan berlatih di sini. Sekalian, aku akan memberimu petunjuk. Kau tinggal di sini. Aku tinggal di mana? Dasar nenek sihir tua, merebut sarang orang. Benar-benar tak tahu malu. Pemimpin sekte, aula besar Anda itu betapa nyamannya. Pondok jerami bobrokku ini, apa bagusnya sampai mau ditinggali? Ini sih namanya menggodaku. Dizun ini mau mandi. Pergi panaskan air. Aku harus mandi berdua. Ini terlalu terburu-buru kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ku bilang padamu untuk memanaskan air. Kenapa belum pergi juga? Nenek sihir tua ini, tatapan matanya aneh. Kau. Ayo sini, kehormatanku kuberikan padamu. Pergi sana. Nenek sihir tua itu akhirnya punya hati nurani. Siapa suruh kau jadi guruku? Aku harus setiap saat menjamin keselamatanmu. Setiap saat melihatmu, sudah bisa menjamin keselamatan. Lihat, bahaya ini bukankah sudah datang? Cukup lihat sekilas saja, jangan berlebihan. Siapa? Berani mengintip Dizun mandi.
Dasar orang tua tidak senonoh. Berani mengintip guruku mandi. Anak ini lumayan juga. Hanya manusia biasa, berani mencaci maki seorang Great Emperor. Aku bilang padamu, aku bahkan belum sempat melihatnya. Kau malah sudah melihatnya. Kau, Sakit. tak tahu malu. Dari mana datangnya anak muda ini? Berani memfitnah Dizun. Dasar orang tua tidak tahu malu. Kau menuduhku duluan ya. Kekuatannya Ternyata jauh lebih kuat dariku. Zhou-wan, ada urusan apa kau datang ke Xuanjian Seku? Mozu telah menerobos segel. Moling berkeliaran di dunia manusia, mencelakai rakyat. Pemimpin puncak Gunung Tianshan mengundang semua sekte besar untuk berkumpul di puncak Wanshan bersama membahas cara menghadapi Mozu. Ini surat undangannya. Aku akan datang. Baik. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu pemimpin sekte Tang lagi. Shizun, besok aku ikut denganmu ya. Kau hanya manusia biasa. Apa gunanya kau ikut? Mozu muncul kembali. Semua pemimpin puncak tidak berdaya. Mungkin hanya Dizun yang menyegel Mozu saat itu. Yang punya cara mengatasinya. Aku ini Dizun. Dasar bocah nakal. Jika kau menghina idolaku lagi, akan kutampar kau ke reinkarnasi. Baiklah. Besok kau ikut denganku saja. Puncak Gunung Tianshan. Ketua Huo Yun. Ketua Huo. Masuklah. Sepertinya di sini. Wah, Tuan Muda Huo Yunzong, silakan masuk. Lewat sini. Ketua Zhou, Wan Shanho sudah menunggu Anda lama. Silakan masuk, Tuan. Baik. Kau tahu ini tempat apa? Ini Wanshan Hall. Pengemis sepertimu mau masuk. Udah pernah kaca diri sendiri belum? Ini tempat buat orang sepertimu. Waduh. Ternyata kau. Ketua Zhou kenal dia? Tentu saja. Di Xuanjian Sek, yang cuma manusia fana. Siapa sih? Si Imut. Aku ini murid langsung ketua Xuanjian Sek, Tang Yueling. Lalu kau larang aku masuk. Kau mau lawan Mozu. Kau. Aduh, cuma kau lawani Mozu. Nyimpi kali. Udah gila, sana minggir. Nak, berduel dengan Mozu ya? Hanya denganmu? Murid-murid Xuanjian Sek sekarang sudah sebesar itu bicaranya. Nenek sihir itu lebih baik daripada mereka. Lin Feng sudah datang. Lin Feng tiba. Hormat kami, Lin Feng. Sudah datang semua? Sudah, Feng. Semua sudah tiba. Silakan masuk. Bukan, aku belum masuk. Siapa dia? Lihat saja, dia seperti pengemis. Dia bukan pengemis. Dia itu punya latar belakang besar. Latar belakang apa? Biarkan dia masuk. Tang Yueling. Dia itu murid langsungmu. Kenapa? Tidak berani mengakuinya ya? Dia itu murid langsungmu. Kenapa? Tidak berani mengakuinya ya? Si Imut satu ini. Betul. Yuling, pengemis ini, jangan-jangan benar muridmu. Murid pribadi kan? Luo Xue, jangan bicara lagi. Oh, ternyata benar. Murid pribadi Xuanjian Sek. Murid pribadimu. Bilang mau datang ke sini. Membantu kami menaklukkan Mozu. Dia bisa menaklukkan Mozu? Jangan mempermalukanku. Shizun, urusan kecil seperti menghadapi Mozu ini. Tidak perlu kau yang turun tangan. Aku saja sudah cukup. Hanya dengan si imut sepertimu, kau dirasuki Moling. Menjadi boneka Moling. Itu baru mungkin. Nanti, aku pemimpin sekte ini. Pasti akan sendiri. membunuhmu. Ayo. Sudah. Karena dia murid pribadi. Baiklah,
Biarkan dia masuk dan mencari makan. Terima kasih. Semuanya, tenang. Aku, Lim Feng ini, akan mengumumkan sebuah berita. Hari ini, aku mengundang Jin Yunmeng untuk datang. Semuanya, jangan sampai kehilangan sopan santun. Jin Yunmeng? Bukankah dia memiliki Phoenix Bloodline dan seorang ahli Tianzun? Dia adalah seorang jenius tak tertandingi. Kekuatannya tak terduga. Pusaran Mozu waktu itu, dia yang menyegelnya kembali kan? Waktu itu, Azuri Dragon dan Black Tortoise juga muncul bersamaan. Hahaha. Tak disangka Lin Feng bisa mengenal jenius seperti itu. Bukankah dia hanya burung pipit kecil? Apa yang perlu dibesar-besarkan? Kau, si imut ini bicara apa? Phoenix Bloodline yang sangat mulia. Kau berani menyebutnya burung pipit? Phoenix Bloodline yang sangat mulia. Kau berani menyebutnya burung pipit? Kau bicara apa? Cepat minta maaf. Tidak salah kok. Memang cuma burung pipit kecil kan? Lagi pula aku yang memeliharanya. Si sampah ini Hanya ingin mencari perhatian agar kita memperhatikannya. Kami yang telah mencapai Great Emperor tidak berani sembarangan membicarakan Nona Jin. Kau yang hanya manusia biasa pasti mencari mati. Kau yakin? Dia tidak datang untuk membuat masalah bagimu. Jangan makan lagi. Kalau ditaruh di sini, ya memang buat dimakan kan? Memangnya kenapa nggak boleh dimakan? Masa kamu gak bisa mikirin gurumu? Sedikit aja sih. Kalau aku beneran nggak mikirin guruku, aku nggak bakal datang ke sini. Kamu ini. Nona Jin tiba. Selamat datang, Nona Jin. Selamat datang, Nona Jin. Selamat datang, Nona Jin. Mohon maaf, Nona Jin. Kami kurang menjemput. Selamat datang. Aduh, sakit. Masih nggak mau bangun. Si burung kecil, kamu datang juga, ya? Yuling, muridmu ini datang buat cari masalah ya? Guru, kamu percaya aku atau dia? Perkataan manusia fana sepertimu, gak ada yang bisa dipercaya. Dia kan pemilik Phoenix Bloodline. Si burung kecil, sini. Sudah, jangan main-main lagi. Kalau sampai bikin Nona Jin marah, sekte Xuanjian kita ikut binasa semuanya. Status Nona Jin sangat mulia. Bahkan seorang Dizun pun tidak pantas ngobrol sama dia. Kau hanyalah manusia biasa, apa hakmu? Memang, kau tidak punya hak. Kau. Diam kau. Tapi kau teman guruku, jadi bolehlah kau punya sedikit hak. Si burung kecil. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya bicara begitu pada Nona Jin. Lancang. Kau berani berkata tidak sopan. Kau cari mati ya. Nona Jin memiliki Phoenix Bloodline. Mana bisa kau hina sembarangan. Nona Jin, aku akan segera menyeret orang kurang ajar ini keluar dari sini. Dia harus dihukum berat. Si burung kecil, kemarilah. Jangan bercanda. Nona Jin, kau tidak mengenalnya kan? Habislah sudah. Nona Jin marah. Si imut ini pasti mati. Menghina Phoenix Bloodline, kau pantas mati. Bagaimana dengan Ruo Xue? Muridmu yang baik ini membuat masalah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Si burung kecil. Sudah besar ya. Berani-beraninya kau memanggilku si burung kecil? Kau si imut, cari mati. Dulu kau selalu memanggilku si Phoenix kecil. Itu dulu. Si Phoenix kecil. Si Phoenix kecil. Jelaskan padaku. Aduh, Siapa kau? Jangan sentuh dia. dia adalah guruku. Tak disangka, Tuan ternyata bermain-main di dunia fana. Menjadi murid orang lain. Apakah ini play baru? Muridmu benar-benar mengenal Nona Jin.
Dia adalah si burung kecil yang kutolong di jalan. Dulu. Lalu, aku mengajarinya sedikit kemampuan. Nona Qin, boleh saya bertanya, apakah yang dikatakan si imut ini benar? Kau pikir aku akan membohongimu? Tidak berani, tidak berani. Tidak mungkin. Nona Qin pasti hanya memberimu muka. Kau malah memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer. Betul. Lin Feng. Para pemimpin sekte. Gawat, Moling muncul lagi di langit. Kau saja yang bilang pada mereka. Retakan segel semakin besar, moling yang kabur semakin banyak. Kita harus memburu semua moling yang kabur. Moling sebanyak ini. Bagaimana bisa kita bunuh semua? Tetap harus dibunuh. Orang biasa yang dirasuki hanya akan menjadi moling. Tapi jika tanah terkikis, akan menjadi motion yang mengerikan. Kekuatannya lebih dahsyat. Gawat, ada yang dirasuki. Moling. Moling merasuki. Kaisar Chou, bagaimana kalau kau saja yang maju? Moling yang merasuki biasa saja. Kau pasti bisa, kan? Ini untuk membalas dendamku. Masalah ini kau tidak bisa memutuskan. Kalau begitu, aku bisa memutuskan? Tentu saja Nona Qin bisa memutuskan. Kalau begitu, kenapa tidak pergi? Moling sebanyak itu, aku tidak bisa mengatasinya sendiri. Jika pemimpin sekte Tang ikut denganku, pasti tidak akan ada masalah. Orang tua ini, apa kau ingin membawa si nenek tua itu ikut menderita? Biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. Dicun setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Pemimpin sekte Tang. Bentuk tubuh pemimpin sekte Tang lumayan juga ya. Tuan, jika pemimpin sekte Tang terus seperti ini, dia akan sangat berbahaya. Kenapa kau masih diam saja? Kenapa tidak segera membantu? Dia tidak menyerangku. Apa hubungannya denganku? Moling barrier sangat sulit ditembus. Bahkan Nona Qin yang sekuat itu juga butuh waktu lama. Bukankah Yueling dalam bahaya? Astaga guruku, biasanya ku bilang berlatih keras, kau tidak mau dengar. Kau mau ke sana untuk apa? Mencari mati? Apa kau tidak lihat guruku terjebak di dalam? Aku akan menyelamatkannya. Hanya kau, Moling barrier bisa dengan mudah membunuhmu. Kalau begitu, kau saja yang pergi. Aku di sini untuk mengelola situasi besar. Takut mati tidak berani pergi. Kalau takut mati, bilang saja. Kau. Prioritaskan gambaran besar. Apa kau tidak mengerti? Bagus tidak? Bagus. Kapan kau datang? Baru sebentar. Kenapa kau turun? Mencari mati si imut. Aku datang untuk membantumu masuk dan menolong guruku. Aku tidak salah lihat kan? Dia menendang Zouwan masuk? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Pasti karena dia pernah membantu Nona Qin sebelumnya. Nona Qin memberinya artefak. Betul, betul. Pasti artefak. Artefak Nona Qin benar-benar hebat. Setara dengan Great Emperor. Zhang Feng, dasar si imut. Berani-beraninya menendangku masuk. Begitu aku keluar, aku pasti akan membunuhmu. Hadapi mereka dulu saja. Aku masuk pun tidak ada gunanya. Dia tetap akan mati. Mohon Nona Qin, hancurkan Moling barrier. Selamatkan Yueling. Umat manusia tidak boleh kehilangan Great Emperor lagi. Hanya Great Emperor yang baru naik pangkat. Tidak penting. Kau. Diam,
Si burung kecil, apa kau malas berlatih lagi? Gawat, Mauling Barrier semakin kuat. Jangan kira karena kau pernah membantu Nona Chin sedikit saja, kau bisa berbicara sembarangan. Kau masih saja bicara omong kosong. Apa gunanya palu di tangannya itu? Jangan-jangan dia berhayal bisa menghancurkan penghalang itu. Beberapa orang memang lemah, sudahlah, tapi mereka bersikeras berpura-pura kuat. Jangan hentikan dia. Aku ingin lihat bagaimana si imut ini akan menyelamatkan orang. Biarkan saja dia pergi. Kita lihat bagaimana dia mati. Orang bodoh memang tak kenal takut. Mati pun tak rugi. Palu kecil jelek itu tak ada gunanya. Hei, si imut, cepat hentikan. Kau, si imut, cepat hentikan. Kau mau membunuh kami semua? Cepat kembali. Kau, si imut, cepat kembali. Nona Chin, izinkan saya menariknya kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Lemah? Ya berlatih lebih banyak. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar yang terkuat? Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk dan keluar penghalang tanpa masalah? Pantas saja, hanya dia yang bisa masuk. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku dengar, penghalang Mauling tidak berpengaruh pada tubuh Fana, hanya berpengaruh pada kultivator. Pantas saja, hanya dia yang bisa masuk. Xiaomake, tolong dia. Baik, Nona Chin memberinya setetes darah esensinya sendiri. Phoenix Bloodline. Setetes saja cukup untuk meningkatkan kultivasi 100 tahun. Terima kasih, Nona Chin. bukan masalah besar. Shizun, lebih baik kita lihat dulu Zouwan yang menyakitimu itu. Kau tunggu saja. Lin Feng, Nona Chin, cepat selamatkan aku. Lin Feng, ada yang memanggilmu untuk diselamatkan. Siapa? Siapa yang memanggilku? Penolong, apa kita benar-benar akan membiarkan? Dia dibunuh begitu saja. Orang ini menyakiti Shizunku sangat parah. Biarkan dia menderita lebih banyak. Anak ini selain tampan, dia juga lumayan baik. Penghalangnya hancur. Mungkinkah Zhang Feng yang menghancurkannya tadi? Ada apa ini? Gawat, Mauling menyerang tubuh Great Emperor dan menjadi motion. Kekuatannya pasti akan lebih besar. Cepat lari! Apakah ada cara untuk mengalahkannya? Cara mengalahkannya? Aku belum menemukannya. Hal sesederhana ini saja tidak tahu. Titik lemahnya ada di antara alis dan pelipis. Apa yang dia katakan itu benar? Bunuh mereka. Xiaomake, coba saja. Ini saatnya untuk menguji hasil latihanmu selama ini. Baik, penolong. Xiaomake lumayan juga ya. Ada kemajuan selama ini. Sudah jam berapa ini? Masih sempat makan kuaci. Shizun, kalau mau makan kuaci, bilang saja. Kenapa begitu? Tenang saja, ada Xiaomake di sini. Semua akan baik-baik saja. Dasar si imut. Kalau tidak bisa membantu, ya sudah. Malah bicara omong kosong di sini. Kalau berani, maju sana. Kalau bisa mengalahkan, maju saja. Aku, pemimpin puncak ini, berjanji padamu akan kutunjukkan apa itu kekuatan sejati. Hanya motion kecil, bukan masalah besar.
Bagus sekali. Ada kemajuan, si burung kecil. Tapi kau harus lebih giat berlatih. Si burung kecil akan selalu mengingatnya. Nona Chin, kau menyebut dirimu si burung kecil di depan muridmu sendiri. Kau menyebut dirimu si burung kecil di depan muridmu sendiri. Siapa sebenarnya muridmu itu? Jia, bukankah dia hanya manusia biasa? Berlatih bertahun-tahun di gunung belakang, tanpa kemajuan berarti. Hanya seorang murid pelayan. Nona Jin, jangan meremehkan Zhang Feng, si imut ini. Jangan meremehkannya. Diam! Dia... Motion itu kuserahkan padamu. Aku mencarimu. Karena kau sendiri yang bilang akan menyelesaikannya, maka aku serahkan padamu. Bukan begitu. Zowan, maafkan aku. Kau harus mati. Cuma segini. Kurangi bicara. Kau ingin Zowan mati. Meskipun dia menyebalkan, tapi kaisar manusia terlalu sedikit. Untuk melawan Mozu, kita tidak bisa membiarkannya mati. Kau ini sok suci sekali ya. Kau. Kalian semua harus mati. Lim Feng tidak boleh mati. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Mari kita selamatkan dia bersama. Guru, Sial, Ruo Shui akan dirasuki. Dia akan segera menjadi Motion. Lin Ruoxue akan menjadi Motion. Nona Chin, tolong bunuh dia. bukankah dia baik-baik saja? Coba kulihat. Dasar manusia biasa. Pinggir sana. Apa kau buta? Tidak bisa melihat ya? Si burung kecil, kemari. Belajar yang benar. Perhatikan baik-baik. Sudah mengerti? Bagaimana mungkin? Aku pasti salah lihat. Pasti begitu. Nona Qin. Dia menyelamatkannya dengan Phoenix Bloodline. Itu hanya untuk memberi Zhang Feng sedikit muka saja. Pasti begitu. Mohon Nona Qin turun tangan. Selamatkan Lin Feng. Jika tidak, beberapa sekte di puncak Wanshan akan dibantai habis oleh Motion. Tolong. Tolong. Jangan. Jangan. Cepat, tolong. Tolong. Cepat, tolong. Tunggu. Murid, hati-hati. Guru, jangan khawatir. Ini hanya masalah kecil. Cepat hentikan muridmu. Jika dia pergi seperti itu, dia pasti akan mati. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Kematiannya tidak akan disesali. Semua berkat bantuan Nona Qin 2 kali. Dia benar-benar berpikir dia bisa tak terkalahkan di dunia ini. Zhang Feng, kembali. Jangan khawatir, Guru. Tidak apa-apa. Beri aku muka. Lepaskan dia. Zhang Feng, kau gila berbicara dengan Mosun. Apa yang kau pikirkan? Jika kau tidak bisa, diam saja. Kalau bukan karena guruku bicara, aku tidak akan datang menyelamatkanmu. Cih! Dia pergi menyelamatkan Lin Feng. Itu sama saja dengan pergi mati bersamanya. Dia bisa juga menarik perhatian Motion. Mungkin saja Lin Feng masih punya kesempatan untuk kabur. Apa yang berguna? Dia benar-benar bisa bicara dengan Motion. Hanya Motion yang bisa bicara dengan Motion. Aku yakin dia tidak suki Molin. Kalian jangan bicara omong kosong. Muridku baik-baik saja sekarang. Nenek tua ini masih punya hati nurani. Dia tahu cara melindungiku. Lihatlah dia. Sampai sekarang masih bisa tertawa. Menurutku, dia memang dirasuki Moling. Tidak diragukan lagi. Mohon Nona Qin bertindak untuk melenyapkannya. Mohon Nona Qin bertindak untuk melenyapkannya. Kalian tidak membantu, itu sudah cukup. Malah menjebak muridku di sini. Apa niat kalian? Jika ingin menyakiti muridku, lewati aku dulu. Dan aku juga. Tunggu sampai dia sepenuhnya menjadi iblis. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Bicara lagi, akan kupotong lidahmu.
Motion akan bertindak. Hanya Motion. Mana ada alasan membiarkan muridnya bertindak? Sepertinya, si bodoh ini benar-benar membantuku menarik perhatian. Perhatian Motion. Zhang Feng, Nanti kalau kita bertarung, dia malah akan menyelamatkanku. kamu cepat lari saja. Nyawanya yang tak berharga itu ditukar dengan nyawa Fenju ini. Sangat sepadan. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Bukan aku yang menyuruhnya menyelamatkanku. Dia sukarela. Hidup atau matinya, apa hubungannya denganku? Teman baikmu itu dan si Zhang Feng ini akan terpisah alam. Yuling, hati-hati. Sekumpulan orang munafik. Sekumpulan orang munafik. Lemah. Berlatih lagi sana. Shizun, sudah kubilang aku sangat kuat. Bagaimana mungkin ini? Memang pantas jadi tuan. Menghadapi Motion semudah itu. Anak nakal ini beruntung sekali. Moling mati di dalam tubuhnya, tapi dia masih hidup. Cepat pergi bersama orang-orangmu. Jika berani berbuat onar lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Kamu benar-benar tidak terluka? Tentu saja. Yuling, kamu yakin dia muridmu? Kalian berdua, guru dan murid. Apa tidak terbalik? Aku tidak tahu. Dia jelas-jelas hanya murid pelayan. Dari gunung belakang. Maksudmu, dia hanya murid pelayanmu dari gunung belakang? Apa urusannya denganmu? Bangun. Guru, si pipit kecil, ayo kita pergi. Mozu telah datang. Masih banyak rakyat tak bersalah di dunia ini yang menunggu kita selamatkan. Ayo. Tidak mungkin. Pasti dia punya harta rahasia. Ditambah bantuan diam-diam dari Nona Qin, barulah dia bisa mengalahkan Motion. Pasti begitu. Nona Qin membantu secara diam-diam. Hanya Phoenix Bloodline yang bisa menghilangkan Moling yang merasuki tubuh. Zhang Feng ini cuma sop jagoan. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan membunuhnya sendiri. Tolong. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan kejar lagi. Aku tidak mati. Terima kasih 3 master hebat. Membantu. Bukan masalah besar. Kau dari keluarga Zhang dari dinasti Dacian. Bagaimana kau tahu? Aku adalah leluhur tua keluarga Zhang, Zhang Feng. Kau leluhur tua keluarga Zhangku? Leluhur tua keluarga Zhang. Leluhur. Bagaimana keadaan keluarga Zhang sekarang? Semakin merosot. Aduh. Semua keluarga ingin teknik kultivasi leluhur keluarga Zhang kita. Mereka bersatu untuk menekan kita. Kalau begitu, nyali mereka benar-benar tidak kecil ya? Sekarang, murid-murid keluarga Zhang. Semuanya telah diserang Moling. Aku berpikir di puncak Wanshan. Ada para Great Emperor berkumpul. Aku ingin meminta para ahli untuk mengulurkan tangan membantu. Mohon, para Great Emperor, selamatkan keluarga Zhangku. Si pipit guru. Kalian kembali dulu. Aku akan turun gunung bersamanya untuk melihat. Ayo. Terima kasih leluhur tua. Tidak perlu mengejar. Sebentar lagi. Akan diadakan konferensi pembasmi iblis. Kita akan bertemu saat itu. Zhang Yuanqi, serahkan teknik Jingguang. Maka nyawamu akan selamat. Kalau tidak, aku akan musnahkan seluruh keluarga Zhang. Liu Tianlu. Kau berani menggunakan cara serendah ini, memaksa kami menyerahkan teknik keluarga Zhang. Yang lemah jadi mangsa, yang kuat kau tidak mengerti ya? Keluarga Zhang, kalian tidak bisa menguasai teknik Jingguang. Untuk apa menyimpannya? Kalian tidak tahu malu. Aku melakukan ini demi memusnahkan Mozu, demi kebaikan bersama.
Siapa yang tidak tahu? Kau hanya ingin merampas keuntungan keluarga lain. Jangan banyak omong. Kau serahkan atau tidak? Aku tidak akan menyerahkannya pada kalian. Kalau begitu, aku akan musnahkan keluarga Zhang, lalu mencarinya pelan-pelan. Jika kau cerdas, serahkan teknik Jingguang. Kalau tidak, nyawa tuamu tidak akan selamat. Kalian para perampok. Suatu hari keluarga Zhang bangkit. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Dasar orang tua ini sudah diambang kematian. Mulutmu masih saja keras kepala. Kalau begitu, aku akan memusnahkan seluruh Zhangjia, mencabut sampai ke akar-akarnya. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Kalian berdua sampah kecil ini, berani-beraninya ingin memusnahkan Zhangjiaku? Ayah, kau baik-baik saja. Zhang Zhu, ini penyelamat yang kau bawa. Kupikir siapa orang besar. Ternyata hanya seorang yang tidak punya kultivasi sama sekali. Si imut. Terima kasih penolong, sudah menyelamatkan kami. Kekuatan keluarga Liu sangat kuat. Sebaiknya kau cepat pergi agar tidak menyeret penolong ke dalam masalah. Tingkah tidak nak. Cepat pergi, maka kau tidak akan mati. Aku anggota Zhangjia, kenapa aku harus pergi? Anggota Zhangjia. Orang Zhangjia yang terbuang di luar tidak punya kultivasi sama sekali. Kembali untuk mati ya. Aku adalah Zhangjia Laozu. Kau harus menghormatiku. Laozu? Zhangjia Laozu meninggalkan teknik Jingguang teknik 10.000 tahun yang lalu menghilang tanpa jejak. Kamu ini pura-pura jadi siapa sih? 10.000 tahun, Zhangjia Laozu. Mana mungkin semudah ini? Nak, dari mana kamu menemukan pemuda ini? Dalam perjalanan ke Wanshan Peak, aku bertemu dengannya. Dia bilang dia adalah Zhangjia Laozu kita. Jadi, ku bawa dia kembali. Dia semuda ini dan tidak punya kultivasi sama sekali. Bagaimana mungkin dia Zhangjia Laozu? Kenapa kamu membawanya ke sini? Ini sama saja bunuh diri. Sudah sampai? Ya sudah. Mari mati bersama. Mati bersama. Ayah, biarkan aku membalas tendangan tadi. Tadi aku lengah. Kali ini dia pasti mati. Laozu, hati-hati. Dasar bocah bodoh. Kamu benar-benar menganggapnya Laozu. Siap-siap saja mengubur mayatmu. Penolong. Pukulan api miliknya hanya setingkat di bawah teknik kultivasi Great Emperor. Aku saja tidak bisa menahannya. Jangan terburu-buru. Kekuatan omong kosongnya ini tidak berguna. Kau berpandangan sempit. Mati kau. Efek ledakan bola api. Penolongku hebat sekali. Kenapa panggil Laozu penolong? Kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Laozu, jurus apa tadi itu? Gila, hebat banget. Santai saja, santai. Mau belajar kan? Nanti ku ajarkan. Ayah, ada apa ini? Tidak masuk akal. Aku yakin dia hanya manusia biasa. Kenapa tidak masuk akal? Air bisa memadamkan api. Sesulit itukah memahami ini? Jangan sok jagoan. Nah, jurus telapak apimu itu dasarnya masih lemah ya. Lihat ayah. Apa? Jurus tinju apinya sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Tak terkalahkan di bawah tingkat Great Emperor. Jangan terburu-buru. Kemari sebentar. Laozu memanggilku, kenapa? Ambilkan aku seember air. Siap, seember air. Ku bilang tuang, ya tuang saja. Seember air. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan itu? Jurus telapak api membara, tingkat kesempurnaan agung. Ayah, si imut ini masih ingin menggunakan seember air untuk memadamkan jurus telapak api membara tingkat kesempurnaan agungmu. Kau ini benar-benar
Jangan bilang kau hanya manusia biasa. Bahkan jika kau di alam transformasi roh, kau takkan bisa menghentikan. Jurus telapak api membara tingkat kesempurnaan agungku. Dengan serangan penuh kekuatanku, tak ada yang bisa menghentikanku. Aura api yang begitu kuat, air di tubuhku akan tersedot kering. Sudah datang? Sudah datang, sudah datang, sudah datang. Airnya datang, airnya datang. Bola api besar, cepat, cepat. Takkan menyerah sebelum melihat peti mati. Hari ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana bisa begini? Energi spiritualku tak bisa bergerak. Ayah, aku juga. Mungkinkah dia benar-benar Sang Jia Laozu? Jika begitu, dengan kultivasi 10.000 tahun, tak ada seorang pun di seluruh Dakian yang bisa melawannya. Kudengar, kalian ingin memusnahkan keluarga Zhangku. Tidak. Ini semua salah paham. Hanya salah paham. Salah paham saja. Ini semua salahmu, bocah nakal. Kerjaanmu cuma bikin masalah saja. Cepat minta maaf. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya yang bicara omong kosong. Yang mulia, jangan bunuh kami ya. Aku membunuhmu? Nanti di luar orang-orang bilang aku menindas yang lemah. Merusak nama baik Changjiaku. Terima kasih yang mulia. Atas kemurahan hati Anda tidak membunuh kami. Jadi, kalian masih mau memusnahkan Zhang Jiaku sampai ke akar-akarnya? Wah, apa yang Anda katakan itu? Saya dan ayah saya hanya bercanda dengan Anda. Bercanda, cuma bercanda. Main-main saja, tidak ada apa-apa. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ayo, permisi dulu. Tunggu sebentar. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi, hah? Yang mulia, ada petunjuk apa lagi? Zhang Jiaku sudah kalian hancurkan begini. Kalian pikir bisa pergi begitu saja? Anda ingin... Hei, bocah ini. Kalau sudah merusak rumah orang, tentu saja harus bayar ganti rugi. Nah, ini baru profesional. Profesional. Paham? Yang mulia, saya punya 100.000 batu spiritual dan 10 pil eliksir. Ini semua harta saya. Baiklah, terima kasih atas kunjungan kalian berdua. Sering-sering datang ya. Datang lagi ya. Tidak perlu diantar. Dadah. Ini, ambil dan berlatihlah dengan baik. Hah? Benar-benar 10 pil spiritual. Ini benar-benar 100.000 batu spiritual tingkat rendah. Keluarga Zhang kita... Bagaimana bisa jatuh ke titik ini? Leluhur. Sumber daya keluarga Zhang menipis selama bertahun-tahun. Statusnya terus menurun. Itulah mengapa kita sampai pada titik ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Dasar orang tua. Ambil ini untuk meningkatkan kultivasimu. 100.000 batu spiritual tingkat tinggi. Nilainya sebanding dengan 10 juta batu spiritual tingkat rendah ya. Apa? 100 artefak spiritual tingkat imperial. Apa? 100 artefak spiritual tingkat imperial. Coba keluarkan satu. Benar-benar artefak dewa tingkat Great Emperor. Memangnya kenapa? Ini semua sisa-sisa yang sudah kupakai. Barang cacat. Zhang Jia Laozu, leluhurku yang terkasih. Terima kasih Zhang Jia Laozu atas harta karun ini. Dengan harta karun ini, bahkan jika itu adalah keluarga kekaisaran Dakian, keluarga Zhang kita juga bisa bersaing dengan mereka. Bisakah kalian sedikit lebih bersemangat? Hanya barang rongsokan ini, kalian sudah segitu hebohnya. Barang rongsokan? Ini adalah harta karun yang bahkan keluarga kekaisaran tidak bisa dapatkan. Zhang Jia Laozu. Zhang Jia Laozu, maafkan kami telah membuat Anda tertawa. Hanya senjata.
Sepertinya masih belum cukup. Ini adalah manual tambahan untuk Jingguang teknik. Dengan ini kalian bisa menguasainya. Mudah, sangat mudah, Mudah, sangat mudah. sangat mudah. Terima kasih Chang Jia Laozu atas anugerahnya. Baiklah, pergilah berlatih. Jika kurang, beritahu aku lagi. Cukup. Terima kasih Chang Jia Laozu. Ini sudah cukup. Chang Jia Laozu. Ada satu hal lagi. Mohon Chang Jia Laozu membantu kami. Ada apa? Binatang spiritual. Binatang spiritual apa? Tidak tahu. Belum pernah melihat wujud aslinya. Di mana para Moling? Keluarga Chen. Sekarang sebagian besar keluarga Chen sudah dikuasai Moling. Ayo, bawa aku melihatnya. Silakan. Bagus, memang pantas menjadi ranah Great Emperor. Kekuatannya memang dahsyat. Moling kecil ini bukan masalah. Haha, terima kasih. Ini, ada apa ini? Ada apa? Pemimpin Sekte Tang, apa? Apa kamu bisa? Omong kosong, lihat saja. Lily, guru, kamu juga tidak bisa ya? Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Merindukanku? Tempat ini sangat berbahaya. Kamu hanya manusia biasa. Cepat pergi. Pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Aku juga tidak bilang mau pergi kok. Beri mereka pelajaran. Belum juga menyingkir. Cari mati ya. Aku datang untuk membantumu. Tidak membuat masalah saja sudah bagus. Minggir. Guru, sudah kubilang, aku datang untuk membantumu. Kalau begitu, bunuh saja kamu duluan. Aku serang. Pukul. Wah. Kau benar-benar punya cara. Ternyata kau kucing besar ini cukup imut. Sini, biar ku usap. Leluhur, benda apa ini? Aku juga belum pernah melihatnya. Ini salah satu dari 4 binatang suci agung, White Tiger. Apa White Tiger? Ini cuma kucing besar saja. Lihat betapa imutnya. Jika kita bisa menaklukkan White Tiger, kesempatan melawan Mozu akan jauh lebih besar. Hei, tunggu sebentar. Lawanmu itu dia, bukan aku loh. Apa-apaan sih kau? Tadi kau sendiri bilang tidak butuh bantuanku. Aku beritahu ya, kekuatannya sekarang seharusnya setingkat setengah binatang suci. Kau punya cara apa? Aku ini cuma manusia biasa. Cara apa yang bisa kumiliki? Jangan bercanda. Ini sudah jam berapa? White Tiger ini sangat penting bagi kami, Xuanjian Sect. Bantu aku. Membantumu? Apa untungnya bagiku? Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Syarat apapun boleh. Chang Jia Laozu, jika kau punya cara kau, cepatlah gunakan. Cara apa? Tentu saja. Hajar saja dia. Hajar sampai dia patuh. Kau tidak demam kan? Kenapa mulai bicara omong kosong? Chang Jia Laozu, jangan bercanda. Ini adalah setengah binatang suci. Laozu, jika kau bisa menghajar setengah binatang suci, keluarga Zhang kita akan tak terkalahkan. Aku memang sudah tak terkalahkan di dunia ini. Membual tanpa berpikir. Dabai, bunuh mereka untukku. Tinggal kau, aku bisa mengumpulkan 4 binatang suci. Ayah, Laozu bicara omong kosong apa lagi? Ini... Aduh, Chang Jia Laozu ini bisa diandalkan tidak sih? Seharusnya bisa diandalkan. Hei, Zhang Feng, kamu baik-baik saja. guntur besar, tapi hujan kecil.
kamu. Kamu benar-benar punya cara. Leluhur memang hebat ya. Sudah ku bilang dari dulu, hanya kucing besar biasa. Itu adalah White Tiger. Bukan, lepaskan aku. Sakit sekali. Masih tidak terima? White Tigernya sudah mati. Mana mungkin binatang suci semudah itu mati? Tadi itu ilusi. Pintar. Saat kalian datang, kalian sudah masuk ke dalam ilusi. Ilusi White Tiger ini sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Lalu kemana White Tiger-nya pergi? Ternyata kamu, si imut ini yang melempariku dengan batu. Jangan bersembunyi lagi, cepat keluar. Jadi, kamu yang itu yang melempariku dengan batu. Dia adalah White Tiger. White Tiger yang legendaris. Kenapa dia pendek sekali? Dan cuma seorang gadis kecil. Hanya saja White Tiger telah merasuki tubuhnya. Wah, kamu tahu banyak juga ya. Mau jadi pahlawan? Bagaimana kalau kita berunding? Kamu ikut guruku kembali ke Swan Jansek dan jadi pelayan kecilku. Cuma kamu. Aku sudah mengumpulkan 3 binatang suci. Tinggal kamu, jadi genap 4. Sudah jam berapa ini? Masih saja membual. Changjia Laozu membual saja sudah keren. Iya, hebat sekali. Changjia Laozu, hati-hati. Bukankah ini penurut? Bukankah ini imut? Dasar orang tua bangka, rasakan tinju nenek moyangmu ini. Kekuatan White Tiger yang sangat dahsyat. Laozu mau bermain-main dulu. Ini... Bagaimana ini bisa terjadi? Aduh, memang pantas disebut Laozu. Cuma dengan penggorengan saja sudah beres. Laozu perkasa. Belajarlah. Orang-orang dari Changjia kita mana bisa diintimidasi orang lain. Bagaimana mungkin? Lagi. Oh, telinga si kecil ini lucu juga ya. Hati-hati. Harimau kecil ini suka main curang ya. Jangan sentuh telingaku. Telinga harimau tidak boleh disentuh. Belum pernah dengar ya? Dasar gadis kecil. Badannya kecil, tapi galak juga ya. Biar kakak lihat wujud aslimu seperti apa. Lihat saja, dasar kepala besar. Aku akan memukulmu sampai jadi kepala besar. Sekarang kau tidak bisa lari kan? White Tiger, apakah akan terpisah dari tubuhnya? White Tiger ini mengerikan sekali. Leluhur tidak bohong ya. Leluhur memang hebat. Keluarlah kau. Aku ingin lihat wujud aslinya itu apa sebenarnya. Ternyata hanya anjing puk. Sudah, anak kecil. Ikut si Junku kembali ke Swan Jansek ya. Si Jun, kita juga harus segera kembali. Kalau ada waktu, sering-seringlah main ke Changjia. Aku juga bersiap untuk pergi ke konferensi pembasmi iblis. Kalau ada waktu, aku pasti akan datang. Shizun. Hati-hati. Sering-seringlah datang main ya. Cinta kamu. Dadah. Ayah, jangan mondar-mandir terus. Bagaimana kabar dari kakak sulung? Wancing sudah memberitahuku. Hari ini dia akan membawa pangeran ketiga dari keluarga kekaisaran Dacian. Saat itu, kita akan tahu yang sebenarnya. Benarkah dengan pangeran ketiga mendukung kita? Keluarga Zhang pasti akan hancur. Keluarga Zhang yang sepele itu tidak perlu dipikirkan. Salam pangeran ketiga, Tuan Du. Kak, akhirnya kau kembali. Tapi pangeran ketiga, keluarga Zhang punya seorang leluhur. Wancing sudah memberitahuku tentang ini. Aku sudah menyelidiki. Leluhur keluarga Zhang itu seharusnya sudah naik ke surga. Tidak akan muncul lagi. Lalu Zhang Feng. Itu mungkin hanya ilusi. Namun,
Manual Jingguang teknik keluarga Zhang itu asli. Jika pangeran ketiga mendapatkannya, Takhta akan aman. Benar. Sekarang Mozu telah menerobos segel. Jika aku bisa mempelajari Jingguang teknik, aku pasti akan sangat diandalkan oleh ayahanda kaisar. Pangeran ketiga, mengapa tidak pergi ke Zangjia sekarang juga dan mengambil Jingguang teknik? Raihlah kejayaan. Aku memang berniat begitu. Kalau tidak, aku tidak akan membawa persembahan agung keluarga kekaisaran. Bicara banyak tidak ada gunanya. Ayo, pergi ke Zangjia. Ayo, silahkan. Zangjia, kali ini kalian akan mati tanpa sisa. Baru 3 hari tidak menyentuhmu, sudah seperti wanita pengeluh saja. Zhang Feng, keluar dan hadapi kematian. Oh, kalian berdua datang lagi. Berapa banyak uang yang kalian bawa kali ini? Hari ini giliran kalian yang membayar ganti rugi kepada kami. Oh. Hari ini pangeran ketiga Dakian ada di sini. Kalian semua harus mati. Turunlah. Kau adalah pangeran ketiga Dacian? Sudah tahu, kenapa tidak segera berlutut? Apa yang kita lakukan sebelumnya? Kembalikan pil eliksir yang kalian ambil. Apa? Kembalikan. Itu kalian berikan dengan sukarela kepada kami. Betul. Dasar tidak tahu malu. Memangnya kenapa kalau aku yang memberikannya? Sekarang aku berubah pikiran. Tidak boleh ya? Zhang Feng, dia benar-benar pangeran ketiga Dakian. Kau tidak bisa melawannya. Pantas saja dia begitu percaya diri. Ternyata dia membawa Tang Yuling, ya. Ayah, dia adalah pemimpin sekte Xuanjian, Tang Yulening. Sudah lama aku dengar pemimpin sekte Tang cantik. Tidak kusangka dia lebih cantik dari yang kubayangkan. Hoi. Kita datang untuk apa sih? Ayah, aku tidak lupa. Kau! Kemari. Ada apa pangeran ketiga? Kudengar keluarga Zhang kalian punya Jingguang teknik. Serahkan. Ini... Leluhur. Tidak boleh diberikan. Kau berani menolakku? Sungguh tidak bisa. Jingguang teknik ini hanya aku, keturunan Zangjia, yang bisa mempelajarinya. Orang tua ini belum pernah dengar larangan semacam ini. Kau tidak mau memberikannya. Meminta sesuatu dari orang lain, tapi tidak tahu sopan santun. Kalau bukan karena kakekmu, kau masuk saja sudah kuusir. Berani sekali. Coba katakan sekali lagi. Kakekmu dulu berlutut di depan pintu, memohon padaku selama 3 tahun. Aku melihat hatinya baik, baru aku keluar gunung membantunya. Kalau tidak, kau pikir kerajaan Dacian ini bisa bermarga Zhao? Anak ingusan, bicara sembarangan. Dacian ini adalah hasil perjuangan kakek kaisar dengan kekuatannya sendiri. Apa hubungannya dengan pencuri kecil sepertimu? Menghina keluarga kekaisaran. Kau cari mati. Betul, cari mati. Laozu, kata-katamu jangan sembarangan dong. Keluarga kekaisaran Dacian punya banyak ahli kuat. Bagaimana bisa kau melawannya sendirian? Cepat minta maaf. Laozu ini, omong kosongmu ini memang agak keterlaluan. Aku takut kalau aku minta maaf, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Leluhur, kalau tidak bisa, minta maaf saja. Aku takut mereka akan kena hukuman langit. Tidak minta maaf, maka harus mati. Baiklah, kalau begitu mari kita coba. Benar. Ada apa ini? Sudah kubilang kan, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Akan kulihat siapa sebenarnya dirimu. Tidak mungkin. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil petir langit? Penjaga ketiga, ada apa ini? Tidak ada yang istimewa. Hanya tubuh fana. Pasti anak ini hanya berpura-pura. Pasti begitu. Pangeran ketiga tidak perlu khawatir. Bunuh dia. Maka kita bisa merebut Jingguang teknik. Zhang Feng, jangan memaksakan diri. Apa kau tidak lihat? Aku memanggil petir langit. Itu hanya kebetulan. Kau pikir petir langit benar-benar kau yang memanggilnya ya? Leluhur. Menurutku, apa yang dikatakan ketua sekte Tang itu benar. Kalian juga tidak percaya padaku. Zhang Feng, ini bukan main-main. Jika kau menyinggung keluarga kekaisaran, tidak ada yang bisa melindungimu. Dasar tidak berguna.
Cepat serahkan jingguang teknik itu. Kalau tidak... Kau si imut ini, berani-beraninya bicara begitu padaku. Kurang ajar. Berani menyerang pangeran ketiga. Aku akan memberinya pelajaran atas nama kakeknya. Dulu, kakeknya, saat dia memohon padaku, dia masih di dalam kandungan ibunya. Berani menghina kakek kaisarku? 3 penjaga, bunuh dia. Apa-apaan ini? Pertunjukan sirkus? Apa? Ada apa ini? Bukankah dia hanya manusia biasa? Dia pasti punya artefak pelindung. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan energi spiritualku. Sepertinya keluarga Zhang punya banyak harta karun ya. Nah, jika aku bisa mendapatkan harta karun keluarga Zhang, keluarga Liu kita bukankah akan berjaya? Keluarga Liu, kita akan melahirkan seorang Great Emperor. Nah, Ayah. Cukup. Bahkan jika kau mendapatkan harta karun itu, juga milik keluarga kerajaan kami. Benar. apa yang dikatakan pangeran ketiga itu benar. Barang-barang di sini, kau tak bisa membawa satu pun. Mengingat kakekmu, kesetiaannya padaku selama 100 tahun. Dari mana kau datang? Kembalilah ke sana. Sudah diambang kematian, masih berani bicara sombong. Jurus pedang terbang. Serang dia. Jurus pedang terbang. Terima kasih pedangmu untuk mengupas jerukku. Pengawal ketiga, ini... Pedangnya bagus. Sayangnya, hanya bisa dipakai mengupas jeruk. Tidak bisa membunuh orang. Ada apa ini? Bahkan aku yang di alam dadi tidak bisa melakukan itu. Leluhur benar-benar punya kekuatan luar biasa. Dia benar-benar punya kekuatan dewa. Tuan Du sudah bilang. Dia punya artefak di tubuhnya. Itu pasti artefak pelindung. Sayang sekali. Hanya artefak pertahanan. Tidak bisa menyerang. Leluhur. Harta karunmu itu? Bolehkah aku pinjam? Minggir sana. Pusaka apa yang kumiliki? Tanpa pusaka, kau sudah mati 100 kali. Cucu kurang ajar. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Pengawal ketiga, lakukan serangan mematikan. Aku ingin dia hancur berkeping-keping. Wah, pisau dadinya besar sekali. Rasakan penggorenganku. Rasakan penggorenganku. Bagaimana? Penggorenganku ini hebat kan? Tidak mungkin. Mungkinkah penggorengan ini adalah pusaka? Terlihat biasa saja. Omong kosong. Apa kau bisa mengenali pusaka? Jika kau bisa mengenalinya, itu bukan pusaka namanya. Ayah, bisakah ayah berhenti memukul bagian belakang kepalaku? Aku jadi bodoh nanti. Kau dan kepintaran tidak pernah ada hubungannya. Ini hanyalah sebuah penggorengan biasa, bukan senjata dewa loh. Tidak mungkin. Penggorengan ini pasti bukan sembarangan. Sekarang, bukan masalah penggorengannya, tapi masalah kalian yang datang ke keluarga Zhang untuk membuat onar. Betul, Lao Zu, usir saja mereka semua. Mengusirku? Menyinggung keluarga kerajaan Dacian. Kurasa kau sudah bosan hidup. Oh, takut sekali. Kau tahu rasa takut. Kalau begitu, berlututlah di hadapanku. Serahkan jingguang teknik. Dan juga penggorengan ini. Serahkan semuanya padaku. Ambil sendiri kalau berani. Bawa kemari untuk pangeran ini. Kembali saja dan temui kakekmu untuk memintanya dariku. Pangeran ketiga. Kau tamat. Keluarga kerajaan tidak akan membiarkan kalian. Kalian semua akan mati. Benarkah? Tidak bohong kan? Hamba memberi hormat kepada Taisang Huang. Bangunlah. Terima kasih, Taisang Huang. Mengapa Anda datang kemari? Aku merasa Lausan ada di sini dan dalam bahaya. Jadi aku bergegas datang untuk melihat. Berita inilah, melihat Taisang Huang tapi tidak memberi hormat. Itu kejahatan yang pantas dihukum mati. Aku ingin melihat siapa yang berani menindas Lausan kami. Di mana Lausan?
Dia dipukul terbang dengan penggorengan olehnya. Oh, penggorengan. Kenapa tidak bangun dan memberi hormat? Dia benar-benar Tai Xiang Huang. Penggorengan. Aduh. Kenapa tegang begitu? Sini. Diam, Wah. Dia itu Tai Xiang Huang. Aku tahu kok. Aku memang bicara padanya. Berani-beraninya tidak hormat pada Tai Xiang Huang. Karimat. Kurang ajar. Dengar tidak? Tai Xiang Huang, marah. Cepat berlutut dan mohon ampun. Kalian yang kubilang. Tai Xiang Huang. Aku keluarga dari selir ketiga pangeran. Kalian berlutut padaku. Zhao kecil. Sudah bertahun-tahun berlalu, temperamenmu masih saja meledak-ledak. Tuan Zhang, kenapa Anda ada di sini? Zhao kecil, mulai sekarang, temperamenmu itu harus sedikit diredam ya. Tuan Zhang, bukankah mereka sudah menyinggung Anda? Aku pasti akan menghukum mereka dengan baik. Makanya aku bilang, kau ini orang tua yang tahu diri. Boleh saya bertanya, Tuan Zhang? Di mana cucu ketiga saya yang tidak berguna itu? Cucumu itu ya, sudah kupukul dengan penggorengan dan kukirim kembali ke ibu. Anak kurang ajar ini membuat masalah. Berani-beraninya dia mengganggu Tuan Zhang. Tu Yuansheng, segera tangkap pangeran ketiga itu dan bawa kemari. Baik. Tuan Zhang, saya pastikan dia akan datang kepadamu untuk bersujud dan meminta maaf secara langsung. Aduh, tidak perlu sampai begitu. Yang penting itu, guru saya ini dan juga kepala keluarga Zhang dan Tuan Muda Zhang ini. Ini. Oh, ternyata ada guru agung di sini. Maaf. Tidak berani. Guru, kenapa kau bersikap sopan padanya? Sudah bagus aku tidak menyuruhnya berlutut dan meminta maaf padamu. Jangan bicara sembarangan. Astaga, kepala keluarga agung, Tuan Muda Agung. Sungguh tidak sopan. Tidak berani. Sebenarnya ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku membantunya menstabilkan kekaisaran. Kamu bicara omong kosong lagi. Jujur saja. Bukan. Kalau begitu, anggap saja dia berutang budi padaku. Menyalahgunakan budi lagi. Hei, mau bagaimana lagi? Aku punya banyak budi. Oh, pangeran ketiga sudah kembali. Cepat masuk. Kakek Kaisar, kakek datang menyelamatkanku. Dia, semua karena dia. Dia yang memukulku. Lihatlah wajah ini, dipukul. Dipukul cukup parah. Betul, cepat serang dia. Cepat bunuh dia untukku. Menurutku, pukulan ini belum cukup keras ya. Kau, cucuku yang nakal. Berani-beraninya kau memprovokasi Tuan Zhang. Tuan Zhang? Zhang Feng ini. Dia adalah Tuan Zhang. Nama terhormat Tuan Zhang. Apa kau bisa sembarangan menyebutnya? Lega. Berlutut. Pergi. Minta maaf pada Tuan Zhang. Aku salah. Maafkan aku. Kita harus selesaikan beberapa masalah substansial. Ketulusan. Harus tulus. Sikat saja. Shizun, apa kau tidak mau mengambil keuntungan? Lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Keuntungan dari keluarga kekaisaran sangat menggiurkan. Aku juga mau. Mana punya Shizunku? Kakek Kaisar, aku sudah habis. Shizun yang terhormat, ini 100.000 lingsi kelas atas. Mohon diterima. Ini terlalu berharga kan? Shizun, kenapa harus sungkan? Keluarga kekaisaran punya banyak lingsi, tidak kekurangan segini. Tuan Zhang,
Jika tidak ada apa-apa lagi, kami akan pergi dulu. Hehehe. Mereka masih baik-baik saja. Mau pergi begitu saja. Bawa mereka semua kembali. Penjarakan di penjara langit selama 300 tahun. Cepat pergi sana. Mau mati di sini. Baik. Aku akan pergi ke arena penumpasan iblis. Nanti datang saja padaku. Terima kasih, terima kasih. Hebat sekali. Leluhur, bahkan Tai Xiang Huang pun begitu hormat padamu. Budi baik Tai Xiang Huang sudah habis terpakai. Kalian harus lebih hati-hati nanti. Dasar wanita ini banyak sekali maunya. Cepat carikan aku wanita cantik untuk memijatku. Menikmati hidup. 2 orang. Kau memang tahu caranya, nak. Cepat pergi. Tunggu. Tidak boleh. Aku saja yang melakukannya. Tidak boleh ada orang lain. Leluhur, ini. Apa perkataanku sudah tidak mempan lagi? Aku ini. Leluhur mengamuk. Cepat kabur. Shizun, kenapa kau tertarik pada tubuh fana sepertiku? Aku kan Shizumu. Bersikap baik pada murid. Bukankah itu sudah seharusnya? Tapi aku merasa itu tidak cukup. Pria menyebalkan ini. Sepertinya lumayan juga. Shizun. Banyak orang di sini. Ayo kita masuk. Ayo. Astaga. Kakek buyut kita mainnya liar juga ya. Bagaimana kalau kita ikut dan mengintip? Kamu. Mana ada mengintip? Kami ini mengkhawatirkan kakek buyut. Ayah, kenapa ayah juga ikut-ikutan? Memukul belakang kepala. Bagus. Hari ini menyenangkan sekali. Sangat menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Aku kan membantumu dengan energi spiritual. Hal seperti ini bisa pakai energi spiritual juga. Mana ku tahu. Ibumu kan bukan kultivator. Sudah selesai. Kamu benar-benar bertahan lama. Aku sampai lelah. Memang pantas jadi kakek buyut keluarga Zhang kita. Hebat sekali. Besok ingat ikut aku. Ke konferensi penumpasan iblis. Tenang saja, Shizun. Besok aku pasti menemanimu. Pergi ke konferensi penumpasan iblis. Kalian berdua bocah nakal. Sudah lama mengintip di sini, kan? Kakek buyut benar-benar jenius. Bocah ini bicara omong kosong. Kami baru saja datang. Baru datang, tidak melihat apa-apa. Untuk apa kalian kemari? Ini. Konferensi penumpasan iblis. Ayah bilang. Betul. Kami datang untuk mengajak leluhur pergi bersama ke konferensi penumpasan iblis. Konferensi penumpasan iblis? Hanya masalah sepele begitu. Kalian datang mencariku? Pergi. Malam ini jangan ganggu aku. Jangan menggangguku. Dengar tidak? Jangan menggangguku. Kenapa hanya beberapa orang saja yang datang? Nona Qin, apa mungkin yang lain ada urusan? Jika hari ini kita gagal mencegahnya, Mozun pasti akan turun ke dunia. Nona Qin, apakah ada cara? Hanya dengan mengumpulkan para kultivator dakian untuk mencoba. Tapi hanya beberapa orang ini jelas tidak cukup. Nona Jin, tidak perlu khawatir. Kami akan membantumu. Saya mewakili para kultivator Dacian untuk membantu Yang Mulia dan Nona Qin. Lin Cheng'an. Beraninya kau.
Melihat Yang Mulia dan Nona Qin, kenapa tidak berlutut memberi hormat? Kalian yang memintaku. Aku punya cara untuk menghadapi Moling. Cara apa? Kedua makhluk ini kelihatannya ada yang tidak beres. Memangnya kamu punya cara apa? Tergantung Nona Qin dan Baginda. Setuju atau tidak? Katakan saja jika bisa dilakukan. Aku tidak akan menolak. Bagaimana dengan Nona Qin? Dia sangat tidak beres. Karena Nona Qin tidak setuju, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Aku setuju. Serahkan Phoenix Bloodline-mu. Hanya Phoenix Bloodline yang bisa menghadapi Moling. Maksudku, bloodline-mu. Nona Qin, Ini Aku ingin tahu bagaimana menggunakan Phoenix Bloodline untuk melawan musuh. Nona Qin tidak perlu tahu itu kan? Tidak perlu tahu itu kan? Ini adalah teknik rahasia turun-temurun dari Lin Feng. Mana bisa diberitahukan kepada orang luar? Kenapa aku harus percaya padamu? Kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi saat Mozu datang, dan situasi di luar kendali, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian ya. Tunggu. Nona Lin tidak setuju. Apalagi yang bisa dikatakan? Baiklah, aku setuju. Jika kau berani membohongiku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nona Qin, jangan khawatir. Aku pasti akan menenangkannya. Ayo. Nona Qin, jangan melawan. Ini akan segera selesai. Zhang Feng. Kau. Lagi-lagi kau, pria ini, datang mengganggu. Apa kau mencari mati? Si burung kecil, kau percaya perkataan orang seperti ini? Penolong! Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Bukankah aku sudah datang? Kau, manusia biasa ini, berani merusak rencanaku. Aku merusak rencanamu. Kau hanya ingin, melalui Phoenix Bloodline, meningkatkan kekuatanmu sendiri kan? Berlaga apa kau? Kau bicara omong kosong. Lin Feng hanya ingin membantu Yang Mulia memusnahkan Mozu. Ini adalah kesepakatan Yang Mulia, dan Nona Qin juga setuju. Memangnya kau ini siapa? Kau sama saja dengan putra ketigamu itu. Buta mata. Kau berani menghinaku? Aku berani menipumu. Bahkan ayahmu pun berani kuhina. Pengawal, seret orang lancang ini keluar dari sini. Penggal. Pengawal. Seret orang lancang ini keluar dari sini. Penggal. Tahan. Yang Mulia. Biarkan wanita ini bersamaku. Pergi sana. Apa maksud? Berani-beraninya kamu nincar guruku. Tai Shang Huang,
kau sudah tidak punya harga diri lagi. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dia memang orang yang buta mata. Terakhir kali kau beruntung bisa lolos dari Wansan Hall. Hari ini, bahkan Raja Langit pun tak bisa melindungimu. Bahkan jika Raja Langit datang, dia juga harus berlutut di hadapanku. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati, kena kutukan langit. Kutukan langit sudah datang. Tapi aku akan membunuhmu. Itu Mozu yang datang. Siapapun yang datang, aku tetap akan membunuhmu. Kalian mau apa? Sekumpulan pengecut. Minggir. Ayahanda, apa yang terjadi? Manusia biasa berani menghina aku, harus dibunuh. Bukankah ini leluhur Zhang Jia? Anda datang, tapi tidak memberitahuku. Duduk dulu. Cepat duduk. Aduh. Leluhur terhormat juga datang. Anda juga duduk. Panggilan aneh apa ini? Ada apa dengan anak ini hari ini? Minum teh. Kau ini, kenapa hari ini jadi begitu pengertian? Anda yang mengajari dengan baik. Tunggu sebentar. Mau apa? Mundur! Anak ketiga, kau mau apa? Ayahanda, aku sedang melayani Zhang Laozu. Jangan berdiri saja. Kau juga turun, bersama-sama. Kau, anak durhaka. Ayahanda Kaisar, di depan Zhang Laozu, jangan berani-berani bersuara keras. Kemari, tangkap anak durhaka ini bersama-sama. Menurutku, lebih baik bunuh saja mereka semua. Lalu, ambil Phoenix Bloodline. Nanti bisa berubah pikiran. Siapa yang berani? Nona Qin, mundur. Maka tubuhmu akan utuh. Orang yang akan mati, jangan banyak bicara lagi. Mungkinkah kau juga ingin menentang perintah Kaisar? Si burung kecil, kekuatannya sepertinya tidak sehebat dirimu, kan? Betul. Dia ingin mencelakaimu. Kenapa kau masih diam saja? Kalian mau memberontak ya? Memberontak? Kalau aku mau jadi kaisar, apa masih giliranmu? Jangan bicara omong kosong. Apa aku terlihat seperti orang yang bicara omong kosong? Niat memberontak sudah terlihat jelas. Kalau tidak dibunuh sekarang, kapan lagi? Tangkap dia! Tangkap! Jangan terburu-buru. Ada aku di sini. Si burung kecil, kamu baik-baik saja. Bagaimana kekuatannya? Bisa meningkat drastis begitu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Dalam waktu sesingkat ini, dia mengalahkanku dengan mudah. Ini sangat mencurigakan. Lin Feng memang hebat. Chen Yunmeng, jangan kira karena kamu punya Phoenix Bloodline, kamu bisa menentangku. Apa kalian belum menyadarinya? Dia memiliki aura Mozu. Aura iblis? Jangan-jangan kamu orang Mozu. Kamu mata-mata yang dikirim Mozu. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bunuh kamu. Daciam akan jadi milikku. Jangan bunuh aku. Lepaskan dia. Hei, kakek! Ayah? Anak muda yang hebat. Ayah? Tolong aku dulu, ayah. Seorang kaisar agung. Kok bisa ditangkap mereka? Pasti karena menyinggung leluhur Zhang Jia. Jangan pura-pura lagi. Aku beritahu ya,
Kau ganti saja dengan putra yang lebih cakap untuk jadi kaisar. Putramu ini tidak becus. Terima kasih Tuan Zhang atas penggorengannya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kembalikan padaku. Kalau bukan karena menghormati dirimu, aku sudah suruh Lin Cheng'an ini untuk membunuhnya. Baik. Lepaskan putraku. Ayah. Kau berani tidak menghormati Tuan Zhang. Kurasa masa jabatanmu sebagai kaisar sudah berakhir. Zhao kecil, sudah berapa kali ku bilang aku mengajarimu? Kenapa kau masih tidak bisa belajar? Aku akan mengajarimu sekali lagi. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Bangkit. Hancurkan. Lihat kan, wujud aslinya sampai keluar. Tubuh fana sepertimu, mana mungkin bisa? Penggorengan ini adalah artefak dewa. Baru tahu sekarang ya? Meskipun itu artefak dewa, tetap harus jadi milik Mozu. Kenapa banyak sekali? Bagaimana bisa kita habisi semua ini? Moling sudah menyebar ke seluruh Dajian. Tidak lama lagi, Dajian akan jadi milikku. Sialan. Aku pasti akan membunuh kalian. Hanya dengan kalian. Kakek, kita harus bagaimana? Serahkan saja ini pada kalian. Pas sekali untuk menguji hasil latihan kalian. Kenapa kakek masih sempat minum teh? Kamu juga mau duduk? Kenapa kamu masih sempat bercanda? Aku tidak bercanda. Aku akan melindungi mereka. Jangan bicara soal Moling kecil ini, yang cuma segelintir. Bahkan jika Mozun datang, aku akan tetap menyegelnya. Kamu pikir kamu siapa? Aku adalah orang yang kalian sebut-sebut itu. Dizun. Betul. Dizun. Bagaimana mungkin? Dizun sudah menghilang puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin kau, Dizun? Kalau tidak percaya, kau bisa tanya si burung kecil. Dan juga, itu siapa? Kakeknya Sisan. Dia seharusnya sudah memberitahunya. Hei, Sisan, kemari. Aduh, leluhur. Leluhur Zhang, ada perintah apa? Kemari, berlutut. Aku tanya padamu. Kau tahu, aku ini Dizun kan? Oh, tahu. Kau bilang apa? Aku tanya padamu. Kau tahu aku ini Dizun kan? Leluhur, aku akui kau memang sangat hebat, tapi kau masih sedikit jauh dari Dizun dalam legenda. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Pergi. Sama saja dengannya. Kakek, kau baik-baik saja? Dari sini terlihat jelas kalian tidak menang. Benarkah? Kali ini, selain Lin Cheng'an dan Zhou Wan, level yang lain menurun. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Itu adalah yang terbentuk selama 1000 tahun. Nah, yang ini baru terbentuk. Tentu saja berbeda. Si burung kecil ini tidak berguna. Mohon penolong turun tangan. Junior ini tidak berguna. Mohon Tuan Zhang membantu. Harus aku lagi, si orang tua ini. Aku bilang ya, kalian berdua, tidak bisa semua hal mengandalku. Kalian harus berlatih keras, tahu tidak? Semua hal mengandalku kan? Zhang Feng, hati-hati. Seharusnya kau menyuruh dua pengkhianat manusia itu yang hati-hati. Hanya tubuh fana. Kalau bukan karena kau menyerangku secara diam-diam, kau pikir dengan membawa artefak, kau bisa mengalahkanku. Terlalu sombong. Mati kau. Kenapa dia begitu kuat? Kalian baru tahu?
Aku sudah tahu sejak lama. Dasar banyak omong. Cepat diam. Cuma sekali saja, langsung lemas. Entah dapat artefak sakti dari mana. Kok bisa sekuat itu? Harus menunggu sampai besok. Saat Mozun benar-benar sadar. Wah, kabur semua. Kenapa tidak langsung habisi saja mereka? Kalau tidak, bagaimana Mozun bisa mencariku? Kamu benar-benar mau menghadapi Mozun sendirian? Ya iyalah. Lagi pula, aku sehebat ini. Masak tidak dapat imbalan. Yuk, kita ikut lihat. Imbalan apa yang kau mau? Kau mau hadiah apa? Hatimu kan sudah tahu. Mana aku tahu? Ikut aku pulang, nonton kucingku salto di rumah. Nona Chin, dari siang hingga sekarang. Sudah sehari semalam, kenapa Tuan Zhang belum keluar juga? Aku tidak tahu. Masak perlu ditanya lagi. Tentu saja leluhur Zhang terlalu perkasa. Nona Qin masih ada di sini. Jangan bicara sembarangan. Tuan Zhang, Nona Tang, silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Zhang, putraku yang tidak berguna itu sudah dicopot dari tahta kekaisaran. Bagaimana menurut Anda tentang masalah Mozu selanjutnya? Mozu tersebar di mana-mana. Sekarang, semua sekte di Wansan Peak mungkin sudah dikuasai oleh Lin Cheng'an. Hanya istana kekaisaran kalian yang tersisa. Lin Cheng'an pernah bilang, Mozun akan tiba hari ini. Kalian tidak perlu khawatir tentang Mozun. Kalian hanya perlu bertanggung jawab atas Moling di luar sana. Zhang Feng, apa kau benar-benar yakin? Jangan khawatir. Leluhur Zhang tidak akan membiarkanmu menjadi janda. Masih berani bicara omong kosong? Akan kucabut lidahmu. Pergi. Panggil semua ahli yang berada di atas level Great Emperor dari keluarga kekaisaran kita. Semuanya. Baik. Kakek Kaisar. 8 Great Emperor Kekaisaran. Semuanya sudah berkumpul. Tuan Zhang, kami semua akan mengikuti perintah Anda. Zhao Zeang, kau pimpin semua ahli untuk membasmi Moling di seluruh Dacian. Kira bisa melakukannya? Tenang saja. Moling yang tersebar di berbagai tempat, kekuatannya tidak terlalu besar. Kalian bisa mengatasinya. Kekuatan utama akan ada di istana. Siap. Heyo. Kalau begitu, kita tunggu Mozun di sini. Aku ingin melihat Mozun yang disegel selama 10.000 tahun ada di tingkat apa. Aura yang mengerikan ini, itu Mozun. Kakak seperguruan. Lama tidak berjumpa. Berhenti. Cukup. Aku dan kau sudah lama bukan lagi hubungan kakak adik seperguruan. Kakak seperguruan memang pelupa ya. Tunggu sebentar. Aku akan membantumu mengingatnya. Zhang Feng, ada apa ini? Kenapa kau dengan Mozun berteman akrab? Kakak seperguruan. Pilihanmu bagus juga ya. Pasti lebih baik dari pilihanmu. Aku hanya takut kau tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Kau pikir, bisakah kau menyegelku lagi? Memangnya kenapa? Kau menyegel Mozun? Betul. Mungkinkah kau benar-benar Dizun? Kenapa? Kau masih tidak tahu aku Mozun? Dia adalah kakak seperguruanku. Mungkinkah? Sulit menebak kalau dia Dizun. Kakak seperguruanku memang rendah hati. Kenapa kau tidak pernah bilang kalau kau Dizun? Aku sudah memberitahumu. Kau tidak percaya padaku. Sekarang sudah terlambat. Rakyat dakianmu mungkin sudah dilahap habis oleh pasukan Molingku. Dilahap habis. Kau. Ayah, jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku!
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut. Sudah aman. Paman, aku ingin pulang. Baiklah. Paman akan mengantarmu pulang. Tepat di sana. Ibu, cepat bangun, Ibu. Moling kali ini, meskipun kultivasinya tidak tinggi, tapi jumlahnya terlalu banyak. Tidak bisa dibunuh semua. Yang di dalam istana sudah dibersihkan sekarang. Tapi Dacian begitu luas. Sulit untuk mengatasinya. Ayo, kita temui Zhang Laozu. Lihat apakah dia punya cara. Mozun yang agung, semuanya sudah beres. Dalam 3 hari, seluruh Dacian akan dikuasai oleh Mozu kita. Ternyata kalian berdua bersekongkol dengan Mozu. Aku hanya tahu bagaimana beradaptasi di antara manusia. Butuh ribuan tahun kultivasi untuk mencapai Great Emperor. Mozun yang agung membuatku menembus 3 kali dalam beberapa hari. Jika kalian, siapa yang akan kalian ikuti? Kau tak tahu malu. Kekuatan adalah segalanya. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Oh iya, wanita ini sudah lama kuinginkan. Hari ini, aku akan membawamu pergi. Hanya kalian berdua, pengkhianat. Kakek Kaisar, aku kembali. Aku kembali. Ini adalah... Tidak sampai beberapa hari, posisi Taisang Huangmu itu akan jadi milikku. Hati-hati. Tidak apa-apa. Biarkan aku jadikan mereka kurban pertama. Tidak lebih dari itu. Oh, kau ya? Kalau begitu, aku akan membunuhmu duluan. Ini bagaimana mungkin? Aku sudah mencapai alam tertinggi, tapi tidak bisa menembus energi pelindungnya. Mengikuti Mozu hanya ada satu pilihan, yaitu jalan buntu. Kau dan Lin Cheng'an hanyalah pion milik seseorang. Terima kasih, Dizun, atas anugerah penyelamatan nyawa ini. Shi Xiong, kekuatanmu sudah meningkat ya? Orang-orangmu saja yang terlalu lemah. Ikatan abadi, pergi. Kalau begitu, akan kubuat orang-orangmu jadi lebih lemah. Jika tidak ingin mereka mati juga, ikut aku ke pusaran Moling. Mau kabur? Dizun, hati-hati. Dizun, Anda harus sangat berhati-hati. Zhang Feng, kau harus kembali hidup-hidup. Masih memohon juga ya. Masuk ke celah Moling. Itu adalah wilayah Mozun. Zhang Feng pasti mati. Tidak mungkin. Banyak omong kosong. Tanpa Zhang Feng, kalian semua hanyalah domba yang siap disembelih. Celah Moling menghilang. Kalau begitu, Zhang Feng, Tebakanmu benar. Siapapun yang masuk ke celah Mozu pasti mati. Cepat pergi. Kita harus cepat pergi. Berhenti. Aku sudah memasang penghalang di sini. Tidak ada yang bisa pergi. Melihat kesetiaanmu padaku dulu, bunuh mereka. Aku bisa membiarkanmu hidup. Mungkin aku bisa mempertimbangkan membawamu ke dalam Mozu. Satu langkah menuju Yang Maha Agung. Mimpi. tidak akan. Keras kepala. Kalau begitu, tunggulah. Tuan Mozun akan menghukum kalian. Para Moling. Turun dan awasi mereka.
Aku akan membawa jasad Sang Feng turun untuk kalian lihat. Mungkinkah Yang Mulia Dizun benar-benar mengalami musibah? Aduh, leluhur Chan. Kau mati dengan tragis. Jika kau mati, bagaimana nasib kami? Moling telah turun ke dunia, tapi kau belum kembali. Sepertinya Chang Feng. Saat hidup, aku milikmu. Saat mati, aku adalah jiwamu. Aku akan menemanimu. Nona Tang, jangan! Jangan terburu-buru. Aku akan membawa jasad Sang Feng turun. Kalian semua harus mati bersamanya. Siapa yang begitu ingin bertemu denganku? Zhang Feng. Yang Mulia Dizun. Dizun. Masuk ke celah Moling. Bagaimana mungkin kau tidak mati? Tempat bobrok seperti itu bisa menjebakku. Zhang Feng, kau baik-baik saja, syukurlah. Aku baik-baik saja. Yang bermasalah adalah dia. Ingin membunuhku. Apa kau sudah meminta persetujuan Mo Zun? Pergi. Dia terluka olehku tadi. Sudah entah kemana dia lari. Kakak seperguruan terlalu meremehkanku. Mo Zun, kau kembali. Kau baik-baik saja. Bagaimana kita harus menghukum mereka? Yang terpenting sekarang adalah memulihkan luka-lukaku. Baik. Bagaimana cara memulihkannya? Tentu saja dengan menyerap energi iblismu. Sudah kubilang padamu sejak awal, kau hanya pionnya. Kau tidak percaya. Kakak seperguruan. Sekarang giliranmu. Silahkan. Naga iblis? Qinglong pun adalah peliharaanku. Kau berubah menjadi naga sekarang? Apa tidak terlambat, adik seperguruan? Bakatmu ini juga tidak bagus. Mau pergi? Kemari. Turun. Turun. Kau benar-benar menerobos alam kesatuan manusia dan langit. Itu mudah saja. Bukan cuma harus punya kekuatan ilahi, tapi juga harus ada kesenangan manusiawi. Benar kan, Shizun? Jangan bicara omong kosong. Tuanku, apa yang akan kau lakukan padanya? Dulu, aku menyegelmu. Ingin memberimu kesempatan untuk bertobat dan memulai hidup baru. Tapi tak kusangka, kesempatan ini tidak kau manfaatkan. Itu kau. Jika bukan karena Shizun begitu memanjakanmu, mana mungkin aku jadi begini? Itu karena hatimu busuk. Tidak. Semua ini adalah perangkap yang kau dan Shizun buat. Kalianlah yang mengucilkanku. Dasar cacing hitam besar. Kau memang tak tertolong. Menyegelmu selama 10.000 tahun pun tak bisa membuatmu bertobat. Kalau begitu, aku hanya bisa, demi Shizun, membersihkan kekacauan ini. Kalian masih melihat apa? Orang ini sudah kuhancurkan sampai jadi abu. Terima kasih Dizun telah menyelamatkan rakyat jelata. Di Chun Agung, langit sudah dibuat tidak sempurna oleh Mozu. Monster-monster lain pasti akan mencari kesempatan. Lihat ini. Sudah, jangan banyak alasan.
Sekarang puas kan? Terima kasih, Dizun. Dizun, kau hebat sekali. Menambal langit. Sudah. Aku masih harus kembali ke Swan Gensek bersama Shizunku untuk hidup bahagia. Tunggu. Dizun, bisakah kau membawaku kembali juga? Aku ingin berlatih bersamamu. Pergi sana. Kenapa kau ikut-ikutan? Dizun yang terhormat, masih banyak moling yang tersebar di dunia manusia yang perlu kita musnahkan. Kami tidak akan mengganggumu. Ayo. Semoga Lao Tzu bermimpi indah tanpa jejak. Shijie, kenapa kau ceroboh sekali? Aku dengar kau sudah kembali, Shidi. Aku ingin kau ikut denganku berlatih di gua. Tidak ada waktu, Shizun ada di sini. Aku benar-benar tidak ada waktu. Benar-benar tidak ada waktu ya? Atau? Pura-pura tidak ada waktu. Tentu saja pura-pura. Kau kan sudah pernah ke sana. Sekarang kan ada guru. Jadi, kau pergi atau tidak pergi? Pergi. Tentu saja pergi. Kau mau pergi kemana? Guru, aku bisa pergi kemana? Kakak senior memintaku untuk membantunya berlatih, kan? Adik juniormu akan berlatih denganku hari ini. Kau pulang saja dulu. Aku yang lebih dulu mengajak adik junior. Aku adalah guru. Dengarkan aku. Itu juga tergantung adik junior memilih siapa, kan? Lihat saja kalau begitu. Siapa takut? Lihat. Ayo. Ayo. Adu saja. Apa yang perlu diperdebatkan? Aku baru-baru ini menemukan sebuah teknik kultivasi baru. Bisa berlatih bersama bertiga. Ayo, kita masuk ke dalam dan berlatih bersama. Ayo. Adik murid, apa yang kau pikirkan? Apa kau sedang memikirkan cara mengejarku? Aku sedang berpikir, haruskah aku turun gunung melihat para monyet-monyet itu? Aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Tidur bersamamu. Aku bisa meningkatkan kultivasiku. Aku juga ingin menembus batas. Aku juga tidak akan mengizinkanmu pergi. Ada apa denganmu? Aku hamil. Kau dan aku punya bayi. Hebat sekali. Baru beberapa malam saja loh. Mungkin aku juga sudah hamil. Pokoknya aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Lihat. Ini bayi Phoenix kita. Aku sekuat ini. Kami semua tidak akan mengizinkanmu pergi. Kau bekerja keras di malam hari, membantu kami meningkatkan kultivasi. Malam ini datanglah ke kamarku. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Adik perempuan, kau sudah bekerja keras. Biarkan aku saja yang merawatnya. Aku saja.